tadi 1,48 ya, mungkin besok bisa balik ke zona 1,2 gitu. Atau bahkan ekstrimnya bisa sampai $1 lagi sih menurut gua gitu. Jadi kalau besok cuman kan ntar juga 3 bulan lagi ada lagi upgrade yang lebih gede banget gitu. Halo teman-teman semua, ketemu lagi di acara Investor Crypto bareng saya Alvin dan saya Dedi, investor kripto. ya. Gitu dong, Alvin investor kripto gitu. Kayak di itu tuh channel-channel TV. Hari ini ada kabar gembira nih. Kabar Koin gembira favorit, apa? koin favorit Dedi ngepam. Oh gitu ya? Oh iya pasti dong. Cardano atau teman-teman yang kenal nama koinnya itu ada itu ngepam ya hari ini. Oh, bahkan dari Ada, kemarin sih yang lain itu ada berita merah. apa sih? Ya, ada berita apa sih, Dad? Ada berita apa? Oke, gua sambil sharing ya. Iya. Oke. Gini ya, kalau sebenarnya kalau teman-teman yang ngikuti channel ini, saya sering kali curi-curi bahas Cardano, walaupun topiknya bukan Cardano atau ada, karena saya terus terang ngefans ya, bukan pom-pom ya, ini cuma ngefans saja ya teman-teman ya. Jadi gini, kenapa ngepam? Kan si Cardano itu seminggu yang lalu mungkin ya, si Charles Hoskinson dan timnya melakukan meeting go or no go untuk hard fork Mary di mainnetnya gitu. Jadi ntar tuh akhir bulan kayaknya dia mau hard fork, nama kodenya Mary, itu tuh sebenarnya hard fork multi asset gitu. Nah itu tanggal 1 Maret, makanya biasanya kalau terjadi upgrade suatu sistem di dalam bull market akan ngepam seperti ini. Nah, itu tuh jadi si Cardano itu dibagi menjadi beberapa era ya. Byron, Sally udah selesai, tinggal Gauguin, Baso sama Voltaire. Gauguin itu smart contract, Baso itu scaling, Voltaire itu governance. Tapi ini dikerjakannya sebenarnya bukan satu-satu ya, paralel. Nah, kebetulan untuk sekarang tahun ini fokusnya di Gauguin. Emang si fase yang paling berat di development si Cardano itu adalah fase Sally dan Gauguin. Nah, untuk yang hard fork 1 Maret ini itu tuh hard fork untuk multi aset. Jadi kan sekarang si Cardano itu belum support multi aset kayak si Ethereum, ERC20 token gitu belum. Tapi ntar 1 Maret dia udah support multi aset. Jadi kita nih bisa bikin token nih ntar Pin. Kita Itu bikin yang mana? Yang mana, Dad itu? Yang Shelly ya? yang bahas yang Gauguin. Yang Gogen. Yang ini yang Gauguin Kenapa disebutnya Mary sih, Dad? kan itu tuh code project. Biasanya gini kalau bule-bule ya kalau ada bikin project suka ada gini Black Panther project kayak gitu-gitulah. Code project gitu. Jadi Mary itu kodenya Gogen gitu. Bukan fase di dalam Gauguin. Gitu. Oh, oke. Fase aja. Jadi si Gauguin itu kan terdiri dari beberapa fase lagi. Salah satunya itu kode projectnya Mary untuk multi asset gitu. Si Gauguin itu 1 Maret belum selesai, belum. Kan yang namanya smart contract itu kita harus bisa bikin program smart contract di blockchain kan. Nah, smart kita Ya. belum bisa bikin smart contract di Cardano gitu. Nah, entar 3 bulan setelah si Mary Hardfork ini 3 bulan kita udah multi aset establish, baru ntar bikin smart contract. Nama smart contractnya itu Plutus sama Marlow kalau nggak salah. Plutus dulu deh kayaknya. Jadi ntar nih tengah tahun kita udah bikin smart contract di uh, Cardano gitu. Jadi biasanya gitu di bull market itu suka ngepam kalau ketika mau ada upgrade
sistem. Tapi biasanya kabar jeleknya gini. Biasanya gini, suka ada istilah buy rumor, sell the news. Lu ngerti nggak? Ya, ya. Nah, buy rumornya itu ya sekarang. Kita kan mau hard fork nih. Biasanya pas hard forknya suka ngedumping gitu. Nah, tapi pinternya si Charles Hutchinson, dia itu bikin hard forknya nggak sekali, banyak gitu. Jadi orang nggak bisa berspekulasi di harga. Tapi tetap aja kan gitu. Ntar 3 bulan lagi juga mau ada upgrade lagi gitu, smart contract yang lebih besar gitu. Jadi gitu, kenapa Dumpingnya karena orang take profit kali lah ya. take profit, pastilah. Ini juga udah dumping dikit ya kayaknya. Kita lihat chartnya ya. Iya. Iya. Pastilah, nggak mungkin. Tadi itu sampai nih kan, jadi sekarang itu si Cardano all time high kan hari ini itu. New all time high, dia 1,48, luar biasa. Gimana Pin? Maksud gue, siapa? Apa? Gue nanya tadi aja. Ya apa tadi? Lupa, sorry, ulangi dong. Maksud gue, jadi apakah si smart contract adalah fase terakhir di Gogen? Iya, si Gogen itu smart contract. Jadi kalau cuman kan si Cardano itu, jadi gini smart contractnya mungkin 3 bulan lagi. Tapi kan untuk ngedevelop smart contractnya itu mah ya lah, terus aja berjalan. Kalau nggak salah ntar Plutus deh nama bahasanya, kalau di Ethereum itu Solidity gitu. Jadi yang habis Mary tinggal yang Plutus terakhir udah ya untuk Gogen. Untuk fase gedenya. Tapi sebenarnya antar ada Marlow, ada macam-macam lah gitu. Terus perbaikan, nah itu kelebihan si Cardano itu. Sok apa kalau dipikir-pikir dia multi aset aja belum gitu. Kenapa sekarang udah nyampe nomor 3 gitu. Smart contract baru ntar kena Juni gitu misalkan. Tapi kenapa banyak fans-fans kayak gua gitu? Soalnya dia tuh untuk mendevelop si sistem Cardano-nya, dia software engineering-nya gitu, sistem untuk ngedevelopernya dia bener gitu. Jadi dia tuh udah memikirkan segalanya gitu. Jadi kejadian-kejadian entah scalability bakal ada masalah, itu gimana nggak hard fork gitu. Jadi udah dipikir, jadi si Cardano itu kenapa gua percaya ke si Cardano, bukannya the best teknologi sekarang, toh dia belum sebanding dengan Ethereum dan Elrond, Zilliqa dan lain-lainnya gitu. Tapi prosesnya itu loh, prosesnya itu gitu. Prosesnya itu, jadi gimana ya? Gua percaya si Cardano itu menjalankan development best practice paling benar. Jadi kalau software kan didevelop dengan cara yang benar, ke depannya bakal benar gitu. Kalau di depan ke depannya ada masalah, itu udah ada. Bahkan si Elon Musk itu bikin foto profile picture tentang Cardano, katanya tentang proses si Cardano gitu. Kalau si Doge kan biasanya bercanda. Nah kalau untuk si Cardano dia rada muji gitu tentang metafork gitu. Nah, si ini nih, ada seorang ini profesor di di MIT, namanya si Lek. Nah, si Lek Friedman ini, si ini tuh kan ini ilmuwan ini AI, artificial intelligence. Nah, itu kayaknya temenan sama si Elon Musk ini, temannya si Elon Musk. Kan si Elon Musk seneng banget sama saintis gini. Ini dia orang Rusia kalau nggak salah. Dia ngajar di MIT. Nah, dia salah satu koin favoritnya adalah Cardano gitu. Dan ntar bulan Juni si Charles Hutchinson diundang sama dia ke podcastnya dia. Nah, bayangin dia kan followernya kayak Elon Musk kayak itu gitu. Jadi menurut kenapa gue ngefans ke si Cardano, emang dia didevelop secara benar, dengan cara yang benar gitu, nggak buru-buru. Jadi kedepannya pun udah kelihatan lah ada nggak buru-buru gitu, dan selalu sempurna lah gitu ngedelivernya tuh. Itu. Jadi target price berapa, Det? Jadi gini ya, kalau gua memprediksi ya, kemungkinan besok dumping sih menurut gua ya. Mungkin
Kan sekarang ada tadi 1,48 ya, mungkin besok bisa balik ke zona 1,2 gitu. Atau bahkan ekstrimnya bisa sampai $1 lagi sih menurut gua gitu. Jadi kalau besok cuman kan ntar juga 3 bulan lagi ada lagi upgrade yang lebih gede banget gitu. Ya itu namanya upgrade smart contract. Selain itu kan nah ini si Cardano tuh ya, selain nge-upgrade sistemnya, dia itu juga bikin funding buat project-project yang ntar bakal jalan di Cardano gitu. Itu jadi bukan hanya udah teknologinya best practice berdasarkan peer review gitu. Udah gitu juga marketingnya pun best practice gitu. Dia tuh nyiapin segalanya gitu. Itu makanya. Jadi kalau besok dumping boleh nambah dong ya. Iya, menurut gua boleh banget gitu. Terus ada berita ini nih, salah satu perusahaan investment di Dubai, dia membeli Cardano dan DOT, dia belinya, saya nggak hanya Cardano dan DOT gitu. Tidak hanya Iya. Ethereum, sekarang udah dibeli yang sama investment company gitu. Kan biasanya cuma beli BTC sama ETH, kayak si Grayscale kan, paling gede itu Grayscale. Dia belinya kan BTC sama ETH, sekarang tuh mau pada beli Cardano sama DOT, triple card DOT gitu. Ya DOT juga lumayan ngepam ya tadi ya. Bagus, Gold Dot itu kan itu tadi yang namanya, dia kan si Gavin Wood, si Gavin itu salah satu co-foundernya Ethereum sama si Charles Hoskinson. Emang trio itu keren menurut gua, Vitalik Buterin, Charles Hoskinson sama Gavin Wood yang punya Polkadot. Jadi target price gua kan si Cardano ini tahun ini deliver semuanya dan marketing adopsinya gitu di Afrika lah, di mana-mana ya tahun ini gitu ya. Gua punya target pribadi sih $5 gua. Itu target gua pribadi sebagai investor ya, tapi disclaimer on lah. Semua tuh sampai 55 aja deh tahun ini. Ya, semua selesai sih. Soalnya kan paralel sebenarnya dan paling berat itu cuman Sally sama Bogen gitu. Kalau si Baso sama Voltaire kan cuman apa scaling sama governance. Governance tuh cuman voting-voting gitu. Scaling juga udah dibikin, risetnya udah dibikin gitu. Jadi si Cardano tuh Maksud lu 5 tuh kalau udah selesai semua tapi $5 ya nggak tahu. Yang namanya pasar kan bisa aja nggak hype. Tapi kalaupun udah $5 menurut gua market cap-nya udah cukup tinggi untuk dia udah ngedeliver semua. Jadi si Cardano itu kalau $5 market cap-nya sekitar 200 billion deh kayaknya. Ini sekarang itu kan 44 miliar dolar ya. Jadi kalaupun kali 5 lah dari sekarang ya. Dari sekarang itu kali 5 $5 gitu. Sekitar 200 miliar dolar dan itu menurut gua harga yang cocok lah buat si Cardano setelah semua roadmap-nya selesai gitu. Oke. Ya. Mungkin kalau teman-teman yang ditunggu tadi perkiraan target price-nya kali ya. Iya. Kalau gue pribadi $5, tapi terserah teman-teman. Mungkin $5 mungkin aja 3 bulan lagi gitu. Mungkin aja nggak pernah tercapai juga. Bisa aja keburu bear market gitu. Bisa aja semuanya mungkin. Tapi Di kripto semuanya mungkin. iya. Tapi sih kayaknya kecapek sih menurut gua tahun ini kayaknya ya. Hopefully lah. Kalau gua $5 kayaknya gua bakal keluar dari Cardano lah dengan apa ya, keluar dengan inilah ya udah emang kayaknya udah nggak jodoh. Ya udah gua pindah, kayaknya gua pindah dipindahin ke project yang lain terus tentu saja. Jodohnya sampai $5 aja deh gua, nggak usah sampai 40. Orang bilang, ada yang bilang 40, 30, nggak usah lah, $5 aja, udah jodohnya segitu aja. Oke. Oke teman-teman, itu pembahasan mengenai Cardano ya. Jangan lupa nanti masing-masing di research ulang ya. Ya. Oke, Det. Cukup Cardano malam ini ya. Ya cukup. Semoga lanjut ke PAM ya. Ya walaupun besok kayaknya ngedam dikit lah. Lanjut dulu, baru naik lagi. Jemput jemput apa namanya? Jemput penumpang. Yeah. Oke ya. Oke teman-teman, sampai sini dulu malam ini ya. Yo. Terima kasih. Dadah.